Selamat malam teman-teman Sedama, Soti Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di Dhamma Class Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Berhubung masih dalam rangka tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita tetap sehat, itu dulu yang paling penting. Bertambah kebijaksanaannya dan semoga kita semua lebih berbahagia. Sebelumnya, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Buddha Dhamma, mari kita semua dimohon untuk duduk dengan sopan, bersikap hening, tidak sambil berbaring, berjalan, dan lain-lain. Mengikuti acara sampai dengan selesai dengan penuh perhatian, tidak sambil melakukan aktivitas lain seperti makan, nonton, ngobrol, dan lain-lain. Pada Dhamma Class malam hari ini sudah bergabung dengan kita Saudari Meta Surya Wijaya. Di awal saya sudah show profilnya. Jadi mari langsung saja kita sapa beliau. Selamat malam, Sis Meta, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Hotu, Namo Buddhaya. Apa kabar, Sis? Baik. Semoga Sis Meta selalu sehat ya. Aduh. Baik nih, terima kasih Sis Meta sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Class pada malam hari ini. Oke, baik, mari kita mulai tahun baru ini dengan sesuatu yang berbeda. Topik kita pada malam hari ini berjudul bagaimana menolong orang yang sudah meninggal. Nah, sebagian dari kita meyakini bahwa kalau orang sudah meninggal, sudah tidak bisa dibantu lagi. Sehingga percuma saja didoakan juga tidak ada gunanya katanya. Yang pertama. Sebagian juga meyakini dengan mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal dapat membantunya, berziarah, tabur bunga, dan lain-lain. Ada juga yang memberikan persembahan berupa makanan, berbagai lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan untuk dipersembahkan kepada yang sudah meninggal. Atau juga membakar uang kertas, baju dari kertas, mobil dari kertas, rumah dan pembantunya juga dibakar. Tapi dari kertas ya. Itulah berbagai keyakinan dan tradisi yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita ingin mengetahui nih, bagaimana sih Sang Buddha atau Dhamma mengajarkan kita cara untuk membantu orang yang sudah meninggal. Dan tentu saja juga kita ingin mengetahui nih, sharing pengalaman dari Sis Meta dari sisi yang berbeda. Oke. Baik, saya persilakan saja Sis Meta untuk bisa memberikan sharing damanya. Terima kasih, Sis. Ya. Selamat malam, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, mengenai sesuai dengan judulnya, itu sebenarnya kalau orang yang sudah meninggal memang masih perlu bisa kita bantu untuk mereka bisa lebih baik lagi dan lebih bisa bahagia. Karena ketika seseorang meninggal itu tidak langsung ke alam yang baik, tidak langsung ke alam dewa-dewi. Kebanyakan jatuh ke alam peta. Dan cara kita bagaimana membantunya yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa. Karena jenis peta di jenis makhluk di alam peta ini itu ada banyak. Dan yang bisa menerima pelimpahan jasa yaitu jenis peta yang terdekat dengan manusia.
gitu. Di situ juga kita cara membantunya memang dengan memberikan jasa kebajikan. Ada juga peta kelaparan yang memang dia selalu merasakan lapar, lapar, dan lapar. Kalau kita dari sana keluarga menyediakan seperti yang di sembayangan, makanan, lauk pauk, dan segala macam, itu yang bisa menerima ya peta kelaparan. Tetapi kalau peta-peta yang lain yang tidak terlahir di alam peta kelaparan, ya mereka tidak menerima apapun. Itu mereka hanya diam dan menunggu. Jadi ketika kita memberikan jasa, baik itu berupa makanan atau parita atau perbuatan baik lainnya, itu mereka bisa menerima asalkan kita memberikannya dengan uh, ucapannya yang jelas. Misalkan kita sediain makanan yang banyak, makanan kesukaannya. Kalau yang tradisi ya. Nah, ketika kita sediakan, kita ada pasang doa, kita bilang, semoga para leluhur saya dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan keluarga saya ini menerima persembahan yang saya berikan ini. Udah setelah itu baru ditaruh dupanya. Nah, nanti kalau memang leluhur kita membutuhkan makanan ini, mereka langsung menerimanya dan menikmati. Tetapi kalau yang bukan leluhur atau bukan makhluk yang berhubungan karma dengan kita, mereka hanya berdiri diam menunggu di belakang, tidak mengganggu, tidak ikut menikmati makanan yang kita persembahkan ini. Jadi itu hanya khusus kepada makhluk yang kita persembahkan. Terus kemudian bagaimana kalau orang makhluk tersebut tidak membutuhkan makanan, tetapi hanya membutuhkan jasa kebajikan yang lain? Itu bisa kita dengan membacakan parita. Kita membacakan parita, setelah itu kita baca pelimpahan jasa. Walaupun sanak keluarga, leluhur kita, dan makhluk-makhluk yang berhubungan karma tidak mengerti dengan parita yang kita bacakan, itu yang mereka dapatkan ketenangan batinnya. Jadi ketika mereka mendengarkan dari yang kita bacakan, mereka merasakan ketenangan, kedamaian. Setelah kita lakukan pelimpahan jasa dan selesai, mereka biasanya mengucapkan terima kasih dan pergi. Nah, apabila yang kita bacakan parita, pelimpahan jasa, berikan pelimpahan jasa itu adalah para leluhur dan makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka mereka ini seperti contohnya itu kayak kita makan nasi yang merasa kita kenyang, yang cukupnya bisa seharian. Bahkan masih ada cadangan makanan di dalam tubuh kita, masih bisa. Oke lah, masih bisa nahan lapar berbesok-besok. Tetapi kalau makhluk lain yang di luar ikatan karma dengan kita, yang misalkan kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk menerima persembahan jasa yang saya berikan ini. Nah, kalau semua makhluk yang kita maksud itu seperti mereka makan permen yang hanya kita isep-isep, terus manisnya hilang, ya udah, kita akhirnya biasa lagi. Begitu pula makhluk-makhluk lain yang tidak ada hubungan karma dengan kita, ya hanya sekejap. Tapi kalau ada ikatan karma, ada hubungan karma dengan kita, itu benar-benar bisa merasakan kebahagiaannya, ketenangan, kedamaiannya. Nah, kemudian ada juga orang yang melakukan persembahan atau perbuatan baiknya dengan dana makan ke Bante, pangsen, atau perbuatan baik lainnya yang kemudian dilimpahkan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita maupun para leluhur yang sudah meninggal. Itu pun jasa-jasanya tetap nyampe, jasa kebajikannya.
Jadi jasa kebajikan yang kita berikan itu bukan berarti karma baik yang sudah kita lakukan itu kita bagi mereka, bukan. Karma baik yang sudah kita lakukan itu tetap jadi karma baiknya kita. Tetapi yang mereka dapatkan adalah jasa kebajikannya. Jadi itu yang mendorong kebajikan mereka sendiri yang berbuah, yang bisa membuat mereka nanti terlahir di alam dewa, di alam Brahma, atau di alam manusia. Jadi balik lagi ke kebajikan si almarhum. Kalau si almarhumnya ternyata kebajikannya sangat kecil, kita harus terus lakukan pelimpahan jasa. Jangan mengeluh, karena pelimpahan jasa itu harus kita lakukan seumur hidup kita. Jadi leluhur kita itu sudah terlahir di alam dewa, di alam Brahma, atau di alam manusia, tetap kita masih harus melakukan pelimpahan jasa itu seumur hidup kita. Karena dengan begitu, itu akan terus bermanfaat untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena tidak hanya makhluk yang berhubungan karma di kehidupan sekarang, bukan hanya orang tua kita yang meninggal, bukan hanya kakek nenek, bukan hanya leluhur-leluhur kita di zaman sekarang, tetapi juga ada yang di masa lampau yang masih terkait dengan kita, itu masih bisa mereka terima. Gitu. Jadi apapun kebajikan yang kita lakukan, kemudian sebelum tidur atau sesudah melakukan kebajikan, kita kemudian melimpahkan jasa-jasa kebajikan ini untuk leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, itu bisa mereka terima. Kalau misalkan ada sanak keluarga kita yang melekat sama tradisi, mereka ingin dipersembahkan makanannya dengan cara sampai tradisi, ingin dibakarin uang-uangan, rumah-rumahan, dan segala macam perlengkapannya, itu silahkan lakukan. Karena untuk menghormati tradisi. Dan apabila ternyata sanak keluarga kita yang meninggal itu melekat dengan tradisi, itu bisa membuat mereka tuh tersadar bahwa upacara tradisi yang dilakukan ini hanya sekedar penghormatan terhadap tradisi yang ada. Di sananya tidak jadi apa-apa. Gitu. Jadi ketika kita bakaran rumah-rumahan, si almarhum melihat sendiri, oh nggak jadi apa-apa. Ketika dibakarin uang-uangan, oh tidak jadi apa-apa. Karena di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, tidak ada jual beli. Seperti yang ada di dalam Tirokuda Sutta. Di mana mereka itu bisa berdiri di balik dinding, bisa berdiri di balik pintu, bisa menunggu di persimpangan jalan, dan dimanapun mereka bisa berdiri menunggu kita untuk kita memberikan pelimpahan jasa, maka mereka akan menunggu. Jadi ketika kita melakukan persembahan secara tradisi, lakukan untuk menghormati tradisi yang ada. Itu simbol. Kemudian kalau memang si almarhum sudah sadar, sudah mengerti, oh ternyata tradisi ini hanya untuk dihormati, bukan jadi beneran di alam sana. Itu jadi nggak apa-apa, karena itu satu sisi kita berbuat baik, menyadarkan mereka bahwa tradisi itu tetap ada dan tetap perlu dihormati. Kedua, menyadarkan mereka juga bahwa yang membuat mereka ini bisa memiliki istana, bisa memiliki rumah di alam dewa-dewi, itu adalah hasil dari kebajikan mereka sendiri. Karena rumah yang muncul tiba-tiba ada di alam dewa, yang mereka bisa datang ke mimpi, ngasih kabar ke sanak keluarga, saya udah bahagia ya di sini, saya udah punya rumah ya. Itu karena hasil kebajikan yang mereka lakukan semasih hidup dan tumpukan kebajikan-kebajikan yang lampau. Jadi dengan begitu,
kita yang masih hidup saat ini perlu banyak melakukan kebajikan. Jadi kebajikan itu tidak hanya selalu dengan tindakan, tetapi juga dari pikiran. Karena penentu seseorang itu akan lahir ke alam peta, dewa, Brahma, atau yang lainnya adalah pikiran. Jadi ketika pikiran terakhir kita baik, maka pada saat itu juga hembusan nafas terakhir terhenti, kita muncul di alam lain, itu alam yang bahagia. Kalau kita tidak terbiasa mengontrol pikiran menjadi pikiran yang baik, terus kita tiba-tiba muncul nimita atau gambaran kehidupannya yang buruk-buruk ketika kita lagi marah-marah, ketika kita lagi bertengkar, ketika kita sedang melakukan hal-hal buruk dari pikiran, ucapan, perbuatan. Dan nafas kita terhenti saat itu juga kita langsung jatuh ke alam peta. Gitu. Nah nanti dari alam peta itu karma berproses lagi. Ini tetap stay di sini kah? Atau lebih turun lagi ke alam neraka kah? Ke alam binatang, ke alam asura? Atau bisa ke alam manusia, ke alam dewa, ke alam Brahma. Jadi semua karma yang berproses. Jadi ketika kita terlahir di alam peta, dan sama keluarga kita terus melimpahkan jasa, kita dia terdorong karma baik yang berbuah. Saat itulah kita bisa terkondisi ke alam yang lebih baik. Tetapi ketika sanak keluarga ini terus melakukan pelimpahan jasa, tapi karma baik kita belum ada yang mendorong, ya udah kita akan stay di alam peta. Jadi kalau ada sanak keluarga yang terus-menerus dan bahkan bisa dibilang dari tahun ke tahun ada di alam peta, jangan pernah mengeluh. Terus lakukan pelimpahan jasa. Itu berarti mereka masih memerlukan jasa kebajikan yang kita lakukan. Karena di alam dewa pun itu masih bisa turun ke alam peta. Masih bisa turun lagi ke alam asura. Masih bisa turun ke alam binatang maupun neraka. Karena semua karma yang berproses. Semasih kita masih di dalam 31 alam lingkaran kehidupan ini, kita masih terus bisa naik, bisa turun, masih terus berjalan. Maka itu yang paling aman, yang paling uh, banyak kesempatan untuk bisa melakukan kebajikan hanya di alam manusia. Karena ketika kita di alam dewa, ada karma buruk kita berbuah, atau ada pikiran kita yang tiba-tiba melihat sanak keluarga yang menderita aja, perasaan kita ikut berkecamuk, ditambah karma ada yang berbuah, karmanya yang bukan yang baik, ikut jatuh, bisa turun lagi ke alam peta. Ketika di alam peta, kita kan berarti masih menunggu lagi pelimpahan jasa dari sanak keluarga untuk mendorong lagi karma baik kita ke alam yang lebih baik. Tapi kalau di alam manusia, ya kita kalau berumur pendek, karena perbuatan kita sendiri di masa lampau atau di masa sekarang. Karena semua yang terjadi di alam manusia itu balik lagi kan ke perbuatan kita sendiri. Kita yang berpikir, kita yang berucap, kita yang berbuat. Jadi kalau kita masih sadar, kita masih bisa, aduh, saya nggak boleh nih, ini berlebihan misalkan, berpikirnya terlalu buruk, berucapnya terlalu kasar, atau bertindaknya juga terlalu buruk. Kita masih bisa rem. Tetapi kalau di alam dewa, di alam uh, yang sangat sensitif ini, ketika kita berpikir buruk sedikit, ada karma buruk yang mendorong berbuah jatuh. Jadi kalau kita melakukan pelimpahan jasa, jangan pernah bosan. Lakukan terus-menerus seumur hidup kita. Untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Kalau misalkan form yang biasa di wihara-wihara kecil untuk tulis sama almarhum, walaupun kita ingat, kita tulis saja para leluhur.
dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Itu sudah cukup memenuhi baris kolom yang tersedia. Karena kalau kita jabarkan satu persatu, itu nggak akan muat. Karena leluhur kita banyak. Gitu. Jadi dengan kita sebut para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, atau tulis berhubungan karma dengan meta, udah kok nanti semua yang berhubungan karma dengan kita kayak terkoneksi gitu. Jadi saling terhubung satu sama lain dan mereka hadir untuk menerima pelimpahan jasa yang kita lakukan di wihara. Karena dengan seperti itu mereka bisa terbantu, bisa bahagia. Apabila kita misalkan kondisi seperti ini lagi COVID yang susah untuk datang ke wihara, kita bisa membacakan parita sendiri atau ikut virtual yang pelimpahan jasa di wihara, terus kita bisa ikuti lewat Zoom atau yang lainnya, itu pun bisa. Yang penting kita fokus kepada para leluhur dan sanak keluarga kita atau semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita itu untuk bisa menerima pelimpahan jasa. Ya mungkin sharingnya dari saya sekian, selebihnya nanti kita tanya jawab aja. Oke. Baik sis. Ini kalau sis Meta kan Buddhis nih, pasti dong pernah ikut acara-acara kayak patidana atau sembahyang rebutan gitu. Iya. Sebetulnya yang terjadi di sana gimana tuh sis? Kalau dari sisi yang tidak terlihat lah istilahnya, bisa diceritakan sedikit. Yang saya pernah dan suka saksikan sendiri itu ketika melakukan pelimpahan jasa dari yang berbagai alirannya itu semua nyampe, karena memang apa yang diberikan oleh kita untuk para leluhur dengan melalui upacara pelimpahan jasa itu mereka semua menerima, dan ketika mereka menerima, ada yang saat itu sekejap saking dia merasakan kebahagiaan lenyapnya hilang begitu aja, seperti ibarat anak kecil lagi bermain gelembung sabun terus gelembung sabunnya pecah, terus nanti dia datang lagi muncul seketika juga dengan fisik yang baru, dengan kondisi alam yang berbeda. Jadi sudah beberapa kali mengalami hal seperti itu, melihat langsung. Jadi langsung misalkan sebelumnya rupanya buruk gitu, terus tiba-tiba dia berubah jadi bersinar atau bercahaya gitu, iya. Bagus. Iya, dan fisiknya saat itu juga lebih muda. Oh, lebih muda. Ya, kalau lahir dalam dewa, fisiknya pun ikut berubah. Dari pakaiannya pun berubah. Dan itu terjadi di dalam satu acara patidana gitu maksudnya? Iya. Apa kalau pelimpahan jasa itu cukup sekali langsung dia berubah atau gimana ya? Enggak, macam-macam. Ada yang karena kebajikannya banyak dan dia jatuhnya pun misalkan karena kepikiran anaknya. Nah, dia kan berarti dalam peta. Jadi kebajikannya dia nih masih sangat banyak. Jadi ketika dia jatuh ke alam peta, kita dorong dengan pelimpahan jasa itu cepat. Langsung saat itu juga dia ke alam dewa. Tapi kebanyakan perlu berulang kali. Jarang banget yang saya temuin sekali langsung ke alam dewa. Oh, okay. Mau ke alam manusia pun gitu. Jadi misalkan dari alam peta, dia kita lakukan pelimpahan jasa berulang-ulang. Kemudian dari dianya kebajikannya lebih mendorong untuk masuk ke rahim manusia, ke rahim seorang ibu. Jadi saat itu juga hilang. Mau dilacak kemanapun udah nggak ada lagi. Cuma dapat
signal energinya itu masuk ke rahim. Oke, oke. Nah itu kalau kalau di luar Buddhis kan biasanya doanya doa biasa saja nih, tidak pelimpahan jasa. Ada beda nggak antara doa biasa, harapan sanak keluarga yang sudah meninggal itu bisa terakhir di mana, tapi tanpa berbuat baik kan istilahnya, doa harapan biasa dengan pelimpahan jasa kan. Kalau pelimpahan jasa kan berbuat baik dulu gitu ya. Ada Ya. beda nggak? Berbeda sih, berbedanya dalam jangka waktu ya, lebih jangka waktu yang berbedanya. Itu kalau dengan pelimpahan jasa lebih cepat mengkondisikan. Oke, oke. Jadi istilahnya lebih ngepusnya lebih kencang gitu ya. Iya. Nah kalau makanan sendiri nih, sis kan banyak dari umat Buddha yang khususnya yang muda-muda lebih lebih meremehkan kayak model sembayang gitu loh, sis. Karena kan diajarannya pelimpahan jasa nih. Nah sebenarnya sembayangan dengan macam-macam rupa makanan itu semuanya dimakan atau Sebenarnya ada yang datang gitu? kalau pada saat kita sembahyang tradisi, oke, anggaplah jendeng sama cikwe, kan itu udah pasti uh, dari emak kita, terus orang tua kita yang masih sangat lekat dengan tradisi pasti mempersembahkan banyak makanan. Nah, ketika dipersembahkan itu, kan kita undang, mereka tuh hadir. Kalau kita sebutnya para leluhur, ya para leluhur semua yang hadir. Kalau kita cuma sebutnya si A, si B, si C, jadi yang datang si A, si B, si C. Karena seperti kita diundang bertamu, ya kita tetap datang bertamu. Namun, karena misalkan yang diundang bertamu ininya tidak terlahir dalam peta kelaparan, maka dia tidak menerima makanan persembahan tersebut. Tidak memakan, hanya datang kunjungan, selesai sembahyang misalkan si nenek kitanya Xiaofei atau Fofei, ya udah mereka nanti pergi kembali lagi. Tetapi makanan itu tidak disentuh sama sekali. Apabila ada sanak keluarga kita atau leluhurnya memang terlahir dalam kelaparan, ya mereka menerima makanan itu, tapi bukan berarti makanan yang sudah disediakan ini diacak-acak. Jadi mereka spontan aja langsung menerima jasa kebajikannya. Gitu. Berarti persembahan makanan hampir sama dengan pelimpahan jasa? Itu hampir sama, tapi kalau yang peta kelaparan ya, kalau yang peta kelaparan, dia itu langsung kayak menerima yang gaibnya gitu loh. Karena yang aku lihat mereka terima ke gaib, terus udah kayak kenyang begitu aja. Jadi merasa langsung udah menerima jasa yang kalau dia membutuhkan makanan. Lain cerita kalau kita memberikan limpahan jasanya di wihara atau ada upacara dengan para banda yang dibacakan parita dulu gitu. Itu jasanya eh, lebih besar dari apa yang dipersembahkan secara tradisi. Beda dari kualitas jasanya. Gitu. Dan itu yang dipersembahkan tidak berubah rasanya. Itu berubah karena makanan yang tadinya hangat, panas, terus dibiarkan dingin, kena udara berjam-jam, terus kita coba makan, rasanya ya jelas berbeda. Tapi kalau diangetin lagi, ya agak mendingan lah, ada kemiripan dengan rasa kita pertama kali masak. Jadi Ya perubahan dikira gara-gara rasanya, efek itu ya. ya bukan karena itu dimakan, tapi karena itu faktor udara. Nah selain yang hantu kelaparan itu memang ada yang datang benar-benar seperti makan atau bagaimana tuh? Kebanyakan sih yang membutuhkan makanan itu jarang ya kok. Itu lebih banyak ke jasa.
Karena kalau mereka ya, aku lihat ada yang badannya kurus sekali, perutnya tuh buncit, buncit banget. Itu ketika dia datang kan selalu kelaparan. Kita eh, persembahkan aja cuma nasi tok sama sayur seadanya. Terus pernah saya lihat dia tuh langsung kayak terimanya gaib, dia kayak makan aja kayak nggak ada hentinya. Gitu karena ya saking kelaparan yang dia rasakan. Nanti benar-benar bisa kayak dimakan berarti ya? Iya, itu Apa? kalau diperhatiin dengan detail, dia memakannya itu beda kayak orang makan ya, kok kayak makan nyem 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 gitu, tapi kayak ya aku perhatiin dengan detail nih lebih jelas. Kita nggak nyuap begini kok, nggak makan begini, tapi kayak makanannya tuh kayak masuk aja kenyang Hmm, dia gitu rasanya. kayak Tapi dihisap kalau gitu ya. tapi kalau dia lapar 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 terus itu makanan yang di tangannya tuh nggak habis-habis, ada aja terus sampai nanti lenyap seketika, udah dia kenyang dan hilang, Oh, pergi. oke oke. Oh, tunggu. Hmm. Sebenarnya kalau dia nggak dipersembahkan, ya, saya penasaran. Kalau dia nggak dipersembahkan, setiap harinya tuh makan apa? Hmm. Jarang sih peta kelaparan gitu kok. Memang nggak ada makanan di sana. Iya, peta kelaparan itu jarang. Jadi kalau misalkan eh, kita Buddhis nih, enggak terkait dengan yang tradisi, kita dengan memberikan persembahan dana ke Bante nih, Bante saya dana makanan terus dalam hati ini saya persembahkan untuk almarhum si A gitu misalkan. Ya udah kalau si A ini bukan di alam peta kelaparan, dia tetap datang ikut merasakan kebahagiaan ketika dana makanan itu dipersembahkan kepada Bante. Hmm. Tetapi kalau memang ternyata si A ini kena kelaparan, dia nggak ngacak-ngacak makanan yang kita persembahkan ke Bante. Dia hanya ikut uh, menerima, tapi langsung kayak spontan di dianya itu jauh gaib gitu kok. Hmm. Tapi itu pun ya udah setelah dia menerima, kan Bante menerima, dia menerima hilang langsung karena nggak beda-beda penerimaannya dan menikmatinya pun berbeda. Hmm. Itu yang kalau yang saya lihat sendiri ya seperti itu Iya. perbedaannya. Tapi itu termasuk alam peta juga. Sama-sama peta, cuma Ada bedanya bedanya antara itu peta kelaparan sama peta yang lain gitu. eh, peta yang ada peta yang tidak menerima yang tidak kelaparan. Jadi kalau peta yang dia bukan kelaparannya makanan, tapi dia lebih benar-benar membutuhkan jasa aja kebajikan. Nah itu dengan kita sering pelimpahan jasa, baik itu makanan atau yang lain dengan baca parita aja itu menerimanya jasa. Hmm. Hmm. Oke oke. Jadi kayak kayak manusia lah ya. Ada yang misalnya ada yang kaya, ada yang miskin gitu ya, Lia. Ya, ada yang benar-benar kelaparan, ada yang dia hanya ya udah butuh jasa kebajikannya aja. Karena ada yang dia meninggal karena kemelekatan, ada yang meninggalnya karena kemarahan, ada yang meninggalnya karena rasa kecewa, kesedihan campur aduk. Jadi yang seperti itu biasanya tidak membutuhkan makanan. Itu yang lebih ke arah kalau kita baca parita, kita berbuat baik dalam hal apapun, benar-benar dia tuh nerima jasa baik yang sudah kita lakukan. Hmm. Tapi kalau yang kelaparan, itu juga sama menerima jasa baik. Tapi spontan. Spontannya itu makanan, makan jenis makanan aja yang berbeda. Yang satu tidak ikut menerima makanannya, yang satu menerima tapi beda fungsinya. Hmm.
Nah, itu kalau kita ngomongin jasa kebaikannya nih, jasa kebaikannya yang kita buat ini mesti besar dulu, besar banget, baru kita limpahkan atau gimana nih bagusnya? Nggak harus tuh. Jadi, Kecil pun bisa. Yang penting kitanya tulus dan ikhlas. dan sering kali ya. Iya, sering. Oke, oke. Nanti nggak mengurangi karma baik kita kan berarti ya, kalau model kayak begitu. Nggak mengurangi karena baik yang sudah kita lakukan. Malah menambah justru. Iya, menambah iya. Terus jasa ya jasa, kebajikan kita kebajikan kita. Oh, oke, oke. Nah, kalau kita nih biasa biasa kadang saya juga gini, suka melimpahkan jasa nih, sis. Misalkan kayak habis upload ceramah atau apa gitu, saya limpahkan ke mereka. Cuman kadang saya juga lupa sih. Nah, kalau lupa begitu kan, kalau di dalam suta dibilang mereka pada nungguin ya, pada Tetap. nungguin. Nah, pertanyaannya, dari mereka nungguin misalkan, kita kalau kelupaan gitu pada ngumpul, bisa kena efek aura negatifnya nggak ke kitanya? Jadinya kita suka diikutin aja kok. Jadi bisa tiba-tiba, kok pundak saya berat ya, apa yang saya lupa tadi, kayak gitu. Kalau habis Oh, iya, kelupaan iya, biasa iya. dan kelupaan. Emang sih kadang-kadang begitu ya kalau kelupaan. Kadang suka ada yang beda aja. Iya, Jadi mungkin benar-benar nungguin kali ya kalau kayak gitu ya. dia menunggu. Oh, nggak boleh lupa ini. Kadang bukan lupa juga sih, sis. Kadang karena nggak kelihatan ngasihnya gitu ya. Kadang kita tunda-tunda. Beda dengan kita ngasih dana ke orang kan ada yang kelihatan ya istilahnya ya. Iya. Kalau ini kadang kita suka tunda-tunda, soalnya nggak kelihatan gitu. Suka ditunda-tunda, suka males juga gitu. Nah, kalau pelimpahan jasanya ini, apa kita cuman perlu pasang hio, terus mengucap semoga para leluhur atau para sanak keluarga yang sudah meninggal bisa menerima jasa-jasa ini atau gimana? Atau mesti baca parita yang panjang? Kita sebetulnya sih perlu baca parita, nggak panjang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi misalkan Wadana Tisarana, Buddha Sanggana Sati Karania. Terus sudah nih kita mau selesai itu memeditasi terus bermain jasa. Itu aja juga nggak apa-apa. Kalau kayak sembayang dipasang hio saja gitu, mengucap semoga jasa-jasa baik ini melimpah kepada mereka gitu, termasuk ngefek nggak? Yang penting pada di hari itu kita akan melakukan kebajikan. Misalkan walaupun Koko cuma ngasih satu kotak makanan nih ke pengemis atau pemulung, nah itu dianggap udah satu perbuatan baik kan. Nah, Koko renungin perbuatan baik yang dilakukan, terus kemudian limpahkan jasanya untuk sama keluarga atau leluhur kita, atau semua makhluk yang berhubungan karena. Nah, itu ada range waktu nggak? Misalkan saya suka nunda-nunda misalkan. Ngumpulin dulu nih biar banyak gitu. Atau mesti bagusnya ya hari itu berbuat baik ya udah langsung gitu. Ya, hari Bagusnya itu gimana? berbuat, hari itu langsung dilimpahkan. Oh, iya, iya. Karena kalau saya sih biasanya seperti itu. Jadi langsung saat itu juga mereka terima. Karena Ya, kalau benar sih. ditunda, kalau saya efeknya digangguin juga sama. Jadi saat itu berbuat baik, saat itu saya langsung limpahkan. Oh, gitu ya. Gangguannya seperti apa sih biasanya? Jadi udah pernah saya melakukan perbuatan baik, terus saya lupa limpahkan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Tiba-tiba di tengah malam tuh dibangunin kayak dia makhluknya nungguin. Wah, saya langsung udah ngomongnya dalam hati, langsung bilang jasa baik yang sudah saya lakukan tadi atau kemarin semoga melimpah kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Oke, oke, benar-benar.
Berarti benar ya. Saya juga agak terasa begitu sih kalau nunda-nunda. Hmm. Baik, berarti ya benar sih. Karena Bante bilang mumpung masih hangat gitu kebaikannya langsung dilimpahkan gitu ya. Iya, Heeh. Nah kalau misalkan makanan nih kayak makanan yang kita kan suka persembahkan di meja sembahyang berbagai ya. makanan. Nah itu makanan yang bagus yang dipersembahkan tuh yang bisa dia makan apa? Daging, buah-buahan, sayur atau gimana? Hmm, sebenarnya kan itu cuma itu ya simbol penghormatan aja. Tapi kalau untuk yang benar-benar menikmati makanan yang kayak kelaparan, itu daging-daging yang asli nggak bisa. Oh, nggak bisa dimakan. Enggak. Jadi pernah benar-benar ini saya ngeliatin sendiri terus pas itu juga ada kemasukan. Ada yang kemasukan. Jadi yang kemasukannya ternyata di kelaparan katanya. Jadi ketika kemasukan, nasi almarhum ini ternyata masih hidup. Dia sangat suka makan eh, itu apa ayam pre chicken. Oh, Jadi sampai KFC. iya sampai yang orang lain itu bilang kamu makan apa? Ayam pre chicken yang bisa saya makan. Terus sudah demiin. Saya terus saya emang kamu bisa makan? Bisa? Nggak terus saya liatin aja. Pada saat saya liatin itu dia kan dianterin tuh datang ayam pre chicken. Pas mau makan itu tiba-tiba tangannya kayak ada yang pukul. Keluar aja langsung mental semua makanan. Saya bilang, kamu kayak nggak boleh deh. Ya, ya ampun, ampun. Dia langsung kayak gitu. Bukan ampun-ampun ke saya, tapi ke salah satu sosok ya. Ya ampun, ampun. Saya nggak makan lagi, nggak makan. Gitu. Dia bilang, iya kan, memang kamu nggak bisa makan daging. Nah, sejak saat itu saya makin memperhatikan dan semakin yakin mereka ini nggak bisa makan yang berbau daging-dagingan. Jadi yang bisa makan enak itu cuma dalam manusia. Bisa makan daging sesuai apa yang kita mau itu bisa. Tetapi kalau udah meninggal mau di alam apapun itu nggak bisa. Oh, kalau Sekalipun kalau dia punya kelaparan. eh, berarti kayak buah-buahan, sayur gitu bisa Lebih kali ya. ya buah sayur Kalau kalau kue gitu, nggak apa-apa. oh, asal jangan daging. Daging nggak boleh. Oke, nah sekarang kalau misalkan makanan yang nggak disajikan, kalau Hmm. kalau manusia kan kalau di alam manusia kan bisa mencuri ya. Hmm. Ini kita kan kalau makan kan disajikan dulu di meja makan tuh, terus ditutupin dulu misalkan, terus baru Hmm. makan bareng. Bisa nggak mencuri mereka? Enggak, Nggak. enggak. Jadi kalau kita sediain makanan nih, udah masak di meja makan udah banyak makanan. Tetapi kita tidak mempersembahkan sedikit pun untuk semua makhluk atau para leluhur. Itu mereka tidak akan sentuh walaupun mereka ada di sekitar sana. Tetapi ketika kita bilang kepada semua makhluk atau para leluhur yang ada di sekitar sini ingin ikut menikmati makanan ini, saya persilahkan. Nah, baru dia akan ikut menikmati. Kalau kita tidak bilang seperti itu, dia tidak akan menikmati. Jadi harus dipersembahkan ya. Kalau Iya, nggak bisa. iya. Begitu juga kalau kita mau ikut nih upacara pelimpahan jasa atau kita mau berbuat baik untuk seorang almarhum atau para leluhur. Kita harus kondisikan dulu di pikiran. Kalau kita tidak kondisikan, ya ngeblank aja kita berbuat baik, tapi nggak ada apa-apa gitu. Hmm, oke, oke. Mm-mm. Halo, silakan Pak Agung. Ya, baik. Ya, Terima silakan kasih. Pak Agung. Perkenalkan nama saya sebetulnya Suliono ya. Cuman ini tadi saya mau rename nggak bisa karena ini Oh, saya tadi coba oke, rename nggak bisa, nggak ada. Jadi yang muncul adalah alamat email saya. oke. Baik, salam kenal Sismeta. Saya Salam Suliono kenal di Om. Pondok Gede Bekasi. Saya tertarik dengan acara ini tadi mendadak langsung saya sambung ke sini. Saya mau nanya ini ya.
Ini kebetulan ada undangan Patidana ya, oleh salah satu setia yang kemudian akan dibawakan oleh Biku Sangha. Lalu di sini ada sederetan persembahan dana gitu ya. Misalkan gini, dana pelita 100.000, dana lilin 500.000, 300.000, dana lilin terate 1,5 juta ya, dana lilin besar 3 juta. Nah ini hubungannya dengan pati dana ini, besarnya dana yang kita berikan ini berpengaruh terhadap apa gitu. Ini yang saya ingin tanyakan ya. Apakah kita kalau hanya pasang lilin yang 100, pelita yang 100.000 itu kalah dampaknya dengan yang orang pasang lilin 3 juta misalkan terhadap almarhum. Misalkan saya akan menyertakan nama papa saya misalkan seperti itu. Nah ini dampaknya apa antara perdana kecil dengan perdana yang besar gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Sis. Kalau ketulusan dan keikhlasannya sama, itu nggak ada pengaruh Om untuk nilai yang kita danakan. Jadi sesuai kemampuan kita dan keikhlasan ketulusannya juga. Jadi kalau kemampuan kitanya, oke lah 100.000, saya tulus dan ikhlas. Ikhlasnya segitu. Ya udah, itu akan sebanding dengan kita berdana 3 juta, tulus dan ikhlas. Dibanding kita dana 3 juta, tapi kita tidak tulus dan ikhlas, itu malah sia-sia, nggak ada hasil apapun. Yang penting ketulusan dan keikhlasan sama Oke. kemampuan kita. Karena dari jumlah dana yang diberikan, yang masuk itu biasanya untuk nanti dan didanakan ke sangga, terus untuk wihara ya, perawatan wihara segala macam. Biasanya gitu dibagi-bagi gitu. Baik. Terima kasih, saya sudah paham. Baik, terima kasih Pak Suryono. Ya. Selanjutnya dari kita dengan Ibu Met. Halo, Ibu Met, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ci. Kenalkan saya Merka juga namanya, Ci, kebetulan. Sama. Sama. Jadi, Ci, kan tadi ada penjelasan bahwa kalau misalnya pada upacara itu kualitas jasanya akan berbeda, seperti itu. Nah, apakah misalnya jika saya berdana nih, melakukan berdana lalu saya limpahkan kepada leluhur saya, namun tiba-tiba ada keraguan mempengaruhi kualitas jasa yang saya berikan seperti itu. Iya, berpengaruh dengan kualitas jasa yang diberikan. Kalau kita tiba-tiba ada muncul keraguan akan perbuatan baik yang akan kita lakukan. Oke, Bu Meta, masih ada lagi? Berpengaruhnya seperti apa ya, Ci? Ya? Maksudnya apakah jasanya itu seperti turun kualitinya atau bagaimana seperti itu? Iya, kualitasnya jadi yang tadinya misalkan 100%, karena kita ada muncul keraguan jadi 70. Oke. Bagaimana, Bu Meta? Udah, terima kasih. Oke, terima kasih. Halo Pak Raja ya, silakan Pak Raja. Halo, ya makasih. Namo Buddhaya Cimeta. Ya, namo buddhaya. Perkenalkan nama saya Raja. Saya mau tanya nih, cara piawai agar kita ketika baca parita atau pelimpahan jasa gitu ya di rumah, jalanin uposatha atau meditasi tuh biar nggak diganggu tuh caranya gimana gitu ya, biar nggak ada rintangan. Karena berdasarkan pengalaman itu, kita mau buat baik malah ada gangguan gitu ya. Dan ya tiap orang kan beda-beda gitu ya. Kira-kira ada nggak cara piawainya seperti apa? Terima kasih. Jadi ketika kita mau melakukan pelimpahan jasa, mau berbuat baik, baca parita atau meditasi atau apapun hal baik yang kita mau lakukan, apabila kita mengalami banyak rintangan, pertama kita sadari hal ini terjadi tidak luput dari karma kita juga. Jadi kita setidaknya kontrol apa nih rintangannya, apakah dari pikiran kita yang tiba-tiba liar,
ataukah tiba-tiba dari ucapan kita, atau tiba-tiba misalkan ada sama keluarga atau orang lain yang tiba-tiba ada bersikap atau berucap yang langsung ke kitanya tuh kita jadi lebih sensitif, akhirnya mau mengucap marah atau jadi berpikir buruk, itu kita yang harus lebih cara pengontrolan diri. Kalau kita lebih bisa kontrol diri, rintangan-rintangan itu lama-lama bisa kita atasi sedikit demi sedikit. Kalau kita nggak bisa atasi introspeksi diri, pengontrolan dirinya, udah setiap kali kita mau melakukan hal-hal baik itu, rintangannya semakin lama semakin besar. Yang akhirnya membuat kita, ya udahlah, saya nggak mau ngapa-ngapain deh, nanti saya mau begini-begini, rintangannya banyak banget. Gitu. Jadi semuanya balik lagi ke kita, yang penting kitanya bisa melakukan pengontrolan diri dikit-dikit, tergantung dari problemnya yang muncul saat itu apa. Jadi kita sambil melatih kesadaran kita, fokusnya kita. Ya, dalam hal ini, dalam hal ini kan kita tahu ya kalau kita itu istilahnya ngambil sila gitu kan harusnya ada perlindungan gitu. Ya. Dalam case-nya saya ketika saya uposata gitu ya, saya coba meditasi itu malah kayak mau kesurupan. Mungkin caranya nggak tepat atau waktunya nggak tepat atau bagaimana gitu. Bukan cara atau waktu sih, kesadarannya harus ditingkatkan. Karena kalau seseorang itu bisa nyaris kesurupan, itu karena fokus, jadi pengontrolan pikiran. Ketika ada sosok yang kita rasakan hadir, terus berusaha mau mengambil alih pikiran kita langsung sadarin, fokus ke objek, dan kita harus benar-benar fokus banget sama objek tersebut. Jangan lengah. Kalau kita lengah aja, pikiran goyah sedikit, itu pengaruh ke kondisi meditasi kita, dan akhirnya hasil meditasi kita pun juga pengaruh. Oke, ya. Pak Raja, ada lagi? Ya, makasih. Cukup. Oke. Sis Meta, saya jadi ingat waktu saya meditasi waktu itu. Waktu beberapa waktu yang lalu meditasi, tiba-tiba ada yang mendekat gitu loh. Mendekat di lorong rumah gitu. Agak sosoknya agak hitam. Terus saya cuekin, saya kira kan itu imajinasi gitu. Tiba-tiba dia mendekat. Mendekat, udah saya cuekin lagi, mendekat lagi sampai di samping. Di samping tiba-tiba di samping langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala, langsung merinding semua gitu. Saya sih waktu itu udah ada diajarin sama salah satu guru meditasi untuk mengembangkan meta berupa gelembung, terus dikeluarkan ke segala arah. Habis itu hilang. Yang saya mau tanyain, kita tahu itu imajinasi atau beneran dideketin, itu gimana? Ya, kalau saya ngebeda ini sih, kalau sosok itu beneran hadir, dia wujudnya semakin lama tuh memang semakin jelas. Terus sudah gitu tatapan matanya, kalau pas saya lagi nengok, itu beneran kita mata ke mata gitu, benar-benar tatapan. Nah itu makhluknya yang beneran. Tapi kalau cuma sekedar imajinasi, itu jadi kadang ketika kita lagi ngapain kelihatan sekelebat, tapi sosoknya kayak burem aja, nggak jelas, merasa ini ada apa enggak ya, kayak gitu. Tapi kalau sosok beneran itu jelas, dia benar-benar ada, dan dari jauh memang udah nunjukin dia itu ada. Makin lama makin jelas gitu ya. Iya. Aduh.
Oke. Kita lanjut ke Pak Andri Haryanto. Bentar. Ya, silakan Pak Andri. Malam, Sis. Ya, malam. Tuh. Mau bahas tadi lanjutan meditasi. Seperti tadi Bro yang diceritakan. Kalau meditasi saya itu juga kadang merinding-merinding sendiri, tapi tidak lihat apa-apa, itu kenapa ya? Gak ada apa-apa, padahal tidak tahu kok. Kayak ada merinding dari kepala sampai kaki, sama. Merinding-merinding sendiri gitu. Selama wujudnya nggak dikasih lihat, fokus ke objek aja terus kok. Jadi jangan difokusin ke merindingnya. Karena memang gangguan-gangguan dari makhluk kalau kita di meditasi itu ada aja. Jadi ketika kita fokus terus di objek, nanti misalkan ketika Koko lagi fokus menyadari keluar masuk nafas, gara-gara merinding itu jadi buyar semua, coba masuk langsung ke meta bawana dulu. Seperti yang tadi Komiki lakukan. Nah, itu nanti bisa lama-lama netral, dan dirasa lebih oke, baru balik lagi ke menyadari keluar masuk nafas. Boleh nanya satu lagi ya mengenai pelimpahan jasa ini, Ki. Tadi kan kita bilang ya kalau pelimpahan jasa untuk semua leluhur yang berhubungan karma dengan kita. Berarti leluhur kita itu kan ada banyak. Nah, gimana kita caranya tahu misalnya dari sekian leluhur itu misalnya si A ataupun si B ini yang benar-benar saat ini lagi membutuhkan banget nih untuk pelimpahan jasa, ataupun gimana ya caranya mereka ngasih tahu ke kita kalau mereka benar-benar menderita butuh pertolongan kayak gitu, itu gimana ya? Biasanya sih mereka kalau tidak datang secara langsung, mereka bisa lewat mimpi. Kalau mimpi itu belum tentu misalkan Koko yang didatangin. Bisa juga nanti siapa sepupu saudara lain atau orang tua atau siapapun yang dimimpi, ini datang nih kondisi seperti ini. Nah, bisa kayak gitu. Jadi ketika kita dimimpiin atau didatangin oleh leluhur atau makhluk lain yang berhubungan karma, minta tolongnya ke kita, dianya misalkan mohon maaf tidak pakai baju, telanjang bulat, dia minta baju, kita harus langsung dipikiran dana jubah ke Bante. Ketika kita berdana jubah ke Bante, itu secara tidak langsung suatu hari nanti dimimpiin dia sudah pakai baju. Tapi kalau bajunya masih kurang, berarti kita masih harus lakukan persembahan jubah lagi kepada Bante. Kalau ada yang datengin, dia minta sendal, karena dia nggak pakai sendal. Dana sendal ke Bante, gitu. Kalau misalkan saat itu para biku lagi nggak ada, tapi kita lagi mau berdana untuk leluhur atau sanak keluarga yang menderita tersebut, kita bisa beli sendal atau beli baju baru, udah kasih aja misalkan ke gelandangan atau pemulung, ini pakai ya, gitu. Itu tetap nyampe ke leluhur kita juga, cuma beda kualitasnya aja. Ketika ke sangga bisa dia terima 100%. Tapi kalau dari kita serahinnya ke gelandangan atau pemulung ya itu setengahnya 50%-nya gitu. Tapi tetap sama-sama punya nilai. Terima kasih. Ya, sama. Oke, Pak Andri, makasih. Ngomong-ngomong tentang baju nih, Sis Meta. Saya pernah ngeliat di channel orang Indigo juga. Itu kalau bicara tentang Miss K, The White Lady, saya takut diomongin nanti datang lagi. Ada yang katanya yang saya kira itu putih itu badannya gitu awalnya. Ternyata ada juga yang telanjang. Berarti itu memang putih itu bajunya ya? Baju. Karena baju di alam peta cuma hitam, putih, merah. 3 warna itu doang.
Oh ya, yang katanya kalau merah lebih ganas katanya ya. Ya, dia lebih pendendam sih. Misalkan ada seseorang meninggalnya dibunuh. Nah, dia dendam. Dia biasanya mencari orang. Oh, oke. Beneran baju. Saya kira itu memang badannya tadi. Tapi nggak ada yang jual bajunya kan sih? Nggak ada. Karena nggak ada perdagangan di sana ya. Nggak ada. Jadi mungkin terakhir langsung dengan plus baju. Iya, pokoknya udah spontan aja seperti itu. Spontan lah ya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Erik ya. Silakan Pak Erik. Selamat malam Koko dan Cici. Selamat malam. Iya, mau menanyakan tentang hal tradisi atau persembahan untuk para leluhur. Jadi misalnya kami orang Tangerang, setiap cengmek pasti ada banyak makanan, kita kasih persembahan makanan yang daging segala macam, bahkan yang kesukaan almarhumah atau almarhum semasa hidupnya dia suka. Nah, tadi Cici Meta bilang bahwa arwah tersebut tidak bisa makan daging. Apakah persembahan tersebut kita mesti ganti dengan yang vegetarian? Dan kalau kita ganti, efeknya apakah lebih baik untuk almarhum atau almarhumah? Itu aja. Kalau diganti ke vegetarian, itu bisa dan bisa diterima juga. Kalau yang leluhur terlahir dalam peta kelaparannya ini benar-benar membutuhkan makanan. Tapi kalau mereka ternyata nggak membutuhkan makanan itu, hanya jasa kebajikannya aja, itu tetap sih sama aja, nggak diapa-apain juga. Dan di sananya juga nggak jadi gaib. Jadi itu hanya sebagai simbol penghormatan secara tradisi aja. Terus biasa kan kita juga ada samseng ayam. Nah, itu kan hidup langsung potong, ya kan? Mungkin yang kemarin buat kita sediakan. Nah, itu ngefek nggak sih buat mereka? Secara katanya kan itu pembunuhan yang dipersembahkan untuk almarhum atau leluhur kita. Itu gimana sih? Itu nggak boleh, karena membuat almarhum leluhur kita tuh jadi berat gitu kehidupannya di sana. Jadi harusnya dia hanya masih bisa gitu menerima pelimpahan jasa aja, tapi karena banyak makhluk dikorbankan untuk si almarhum dan si almarhum ngelihat sendiri, itu membuat dia juga semakin menderita. Akhirnya ya lebih lama lagi dia di sana menunggu jasa kebajikannya, terus butuh waktu yang nggak tahu sampai kapan. Oke. Mana Pak Erik? Ya, makasih Ci. Ya, makasih. Ya mungkin kalau samseng ya, mungkin kita Buddhis yang masih muda nih, kalau memang orang tuanya bisa dibilangin ya kita bilangin. Tapi kalau nggak bisa, ganti ayam yang udah mati lah, beli dari pasar aja kali ya sis ya. Iya, kan simbol. Takutnya kita ngotot ke orang tua malah jadi berantem lagi nanti. Susah juga kan. Jadi kita kebijaksanaan masing-masing lah. Oke. Terus selanjutnya Ibu Siana, bentar. Silakan Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Sis Meta, saya mau nanya nih. Jadi tadi kan ada menyinggung tentang makanan yang sembayangan ya. Yang disembayangin itu kan kalau misal sebetulnya kan itu makhluknya, kita kan cuma simbol, belum tentu benar-benar dimakan sama makhluk ya. Iya. Kalau misalnya nggak enak itu kan katanya tadi mungkin karena kelamaan ditaruh. Nah ini begini, Meta. Ada suatu budaya itu saya tuh selalu memperhatikan gitu kalau biasanya kan ada yang kalau meninggal hari Selasa ya, hari Selasa, hari Sabtu itu kan katanya terkenal orang gedean. Jadi ada banyak yang mengantar makhluk-makhluk yang tak terlihat. Nah itu biasanya kan ada kias ya. Pada saat dikubur itu dimasukin itu batang pisang atau juga ayam kampung dilemparin gitu.
Nah itu begini, Sis Meta. Saya pernah perhatikan itu ya, beberapa kali kalau misalnya ada yang meninggal hari Sabtu, saya lihat tuh, saya perhatiin ayamnya itu kan dilemparin gitu ke lubang itu. Nah itu ayam ada yang kalau yang ayamnya lugu nggak bisa naik lagi, dipendem gitu sama orang. Kadang ada yang berani lepas gitu ya, dia terbang. Tapi itu dia umurnya nggak lama itu, Sis Meta. Paling 2-3 hari sakit kemudian meninggal. Nah itu saya perhatikan tuh ya, setiap ada tradisi gitu saya selalu ikut, saya lihat. Terus saya perhatiin tuh ayamnya, ada yang nangkep, terus saya liatin, oh 2 hari nggak lama dia meninggal. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu ayam itu dibawa sama makhluk itu ya? Kan katanya kalau kias itu kan harus dibuat pengganti supaya makhluk itu nggak bawa yang lain gitu. Maksudnya gitu, sesuai. Apa begitu ya? Kalau mengenai yang seperti tradisi seperti itu, ada yang memang ada makhluk asura ya, yang jadi makhluk asuranya ini yang biasa dipersembahkannya darah-darah segar yang kayak gitu. Jadi kalau ada yang melakukan ritual seperti itu, makhluk itu tertarik dan akhirnya deket. Misalkan di satu perkampungan tradisinya semuanya seperti itu. Nah, pasti banyak asura yang menetap di sekitar situ. Jadi dia udah standby. Walaupun si almarhumnya nggak minta apa-apa, tapi karena udah ada itu daya tarik dari tradisi tersebut membuat asura-asura ini seneng. Ya udah akhirnya mereka yang mengkondisikan, tapi seakan-akan si almarhum yang baru meninggal ini yang memang dia yang bawa atau penyakitnya atau maksudnya mohon maaf sueknya sialnya itu ke binatang itu. Sebenarnya itu hanya makhluknya yang asura itu yang lebih menginginkan binatang tersebut, bukan si almarhumnya. Maksudnya berarti asura itu bisa mengambil kehidupan si ayam ya? Ya, tapi bukan berarti asuranya juga mengambil begitu saja. Perlu ada kondisi dari si ayamnya. Kalau si ayamnya memang ternyata dia pendek umur atau ada sesuatu, dia harus meninggal mendadak atau karena lain hal, itu harus berbarengan. Jadi semua itu terjadi seakan-akan memang ayam itu meninggal karena sosok makhluk atau karena ada yang buang kias segala macam lah gitu, macam-macam tergantung dari penilaian orangnya. Sis Meta, ini ada pertanyaan kedua saya nih, kalau misalkan sembahyang itu ya, biasa saya sembayangin mama saya itu kan makanan kesukaannya ya. Yang saya bingung itu ya, kalau makanan yang paling dia sukai kan beberapa macam gitu ya, saya hidangkan ada 4 macam. Tapi yang saya bingung itu ya, setiap kali saya sembahyang, yang makanan yang paling dia suka itu paling banyak abu hionya. Apakah itu beneran ya dia dimakan yang itu ya? Terus kadang-kadang makanan kesukaan dia itu ya saya perhatikan, saya jauhin nih dari tempat hio. Tapi tetap aja juga itu yang paling banyak abu hionya di situ gitu. Apakah itu beneran ya dimakan? Itu bukan beneran dimakan sih, tapi lebih ke dia tuh cuma ngasih tahu itu dia benar-benar suka. Tapi kalau dari si makhluk ya biasanya sih belum tentu dia makan, karena kalau dia lahirnya bukan benar-benar setan kelaparan, dia nggak menikmati gitu, tetapi dia hanya kasih tanda terus, ini loh makanan kesukaan saya ini gitu, karena nggak selalu dia makan juga, tergantung kemelekatan dia pada saat dia meninggalnya karena melekat dengan pikirannya tuh dengan sanak keluarga kah, dengan makanan atau apapun, karena itu mempengaruhi dengan kondisi terakhirnya dia. Iya sih, memang kejadian itu terjadi setelah mama saya meninggal 3 hari sampai saya sembahyang tuh pas 9 hari. Nah kesananya saya perhatiin biasa aja gitu. Dia cuma kasih tanda aja.
Oh, ngasih tanda. Oh gitu ya, oke. Makasih banyak ya Sis Meta. Oke. Pak Miki, Ya, makasih. terima kasih Bu Siana. Ya, itu mungkin biar nanti ditandain biar besok disediain lagi kali ya si Meta ya. Iya, pokoknya sediain terus aja, nanti biar bosan nanti pindah siohnya. Oke, lanjut next Bisa question aja. Bu Susan, bentar ya. Silakan Bu Susan, unmute. Selamat malam, Cik Meta. Ya, selamat malam, Tante. Namo Buddhaya. Nama budaya. Saya mau bertanya, bagaimana kita tahu kalau pelimpahan jasa kita sudah diterima oleh almarhum atau para leluhur? Jadi kalau untuk almarhum itu bagaimana bisa tahu nyampe atau enggaknya, bisa ngomong ke mereka gitu. Jadi ngomong di dalam hati aja, tolong dikasih tahu kalau memang persembahan pelimpahan jasa saya ini nyampe kepada para leluhur yang saya limpahkan. Apabila masih ada leluhur yang menginginkan pelimpahan jasa terus dilakukan, boleh juga dikasih tahu kebutuhannya apa, karena kan mungkin ada yang butuhnya pakaian atau yang lainnya gitu. Jadi kan bisa disesuaikan sehingga mengkondisikan karma baiknya juga lebih cepat berbuah. Oke. Oke, yang Bu kedua. Susan. Iya, pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berdana atas nama almarhum? Boleh. Pertanyaan yang ketiga, berdana apa saja yang bisa sampai diterima oleh almarhum atau para leluhur kita? Contohnya. Ya, kalau Tante mau menyerahkan dana makan ke Bante itu bisa. Terus mau function juga bisa. Mau lakukan perbuatan baik apapun juga bisa. Misalkan mau berdana obat-obatan atau ada berdana uang untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan putih atau apapun. Misalkan ditulisnya atas nama almarhum, itu masih nggak apa-apa, masih boleh. Jadi apapun perbuatan baik, kalau mau ditulis nama almarhum, itu silakan. Karena tetap kebajikan itu bertambahnya di Tante. Mereka hanya mendapatkan jasa kebajikannya. Tapi pasti sampai ke almarhum ya? Biasanya sampai. Oh ya. Terima kasih Cicik Meta. Sama Tante. Ya, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya mungkin kalau terakhir sudah jadi manusia, udah nggak keterima juga kali ya Sis ya? Iya, kalau udah di manusia sih udah nggak ada sigma apapun. Blank aja. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu Tarin, silakan. Di unmute. Selamat malam. Malam. Sis Meta, saya ingin nanya, ini saya pernah dengar ya, kalau kita kan suka sembahyang itu kayak cengbeng gitu kan sembahyang dulu orang tua ya. Katanya sore sebelumnya kita perlu sembahyang dulu atau bagaimana? Mengundang katanya. Saya sampai bingung kenapa mesti begitu ya. Oh, kalau tradisi mungkin harus gitu, tapi sebenarnya nggak perlu untuk mengundang. Jadi Tante tuh kondisiin aja di dalam hati, panggil gitu, leluhur, para leluhur atau semua makhluk yang berhubungan sama anak saya. Besok saya akan melakukan upacara sembahyang tradisi. Mohon kehadirannya. Udah gitu aja. Biasanya mereka besoknya beneran udah hadir, udah standby. Oh, itu di sore hari sebelumnya atau malam? Itu bebas sih. Tante mau ngomong mau sore hari, mau malam, mau pagi atau siang pun ngomong tetap nyampe.
Karena kita niatin sebulan kemudian aja mereka tahu, mereka udah menunggu. Hmm. Gitu. Oh gitu. Tapi kita perlu pasang hiu juga. Itu bebas sih, mau pasang hiu atau nggak pasang hiu mereka tetap tahu. Karena gitu. kalau kita ngomong dalam hati itu seperti ada kontak batin terhadap mereka. Tapi kalau misalnya saya sembayangnya mulai jam 10, jam 11 gitu kan kita sembayang siang. Untuk makan siang maksudnya. Itu tanpa doa malamnya itu, tanpa kita langsung pagi itu kita langsung doa pada Tuhan, minta izin gitu ya. Terus langsung mengundang juga boleh? Nggak apa-apa, karena mereka kan datangnya sekejap, nggak perlu tiket pesawat Tante. Oh gitu. Jadi ya, ketika ya. kita niati langsung saat itu juga muncul. Oh gitu ya. Terus gini, oke, itu saya ngerti deh. Kalau pelimpahan jasa ya, sekarang kan kita nggak tahu apakah orang tua kita yang udah lama meninggal, apakah masih, apakah sudah reinkarnasi atau belum kan kita nggak tahu. Tapi pelimpahan jasa yang lebih baik adalah jadi yang seperti apa ya? Jadi kalau pelimpahan jasa yang terbaik itu sebenarnya semua perbuatan baik yang kita lakukan itu semua udah sangat baik. Yang penting kitanya sih pada saat melimpahkannya benar-benar kita ya udah tulus dan ikhlas gitu doang. Itu udah pasti nyampe terus semua jasa kebajikan yang kita lakukan untuk mereka. Cuma kalau untuk tahu mereka udah terakhir lagi atau enggak, ketika kita melakukan sembahyang, baca pelimpahan jasa, kita ngomong dalam hati lagi juga nggak apa-apa. Mama, papa, kalau memang masih ada di alam dewa, atau masih ada di alam peta atau di alam lain, yang masih bisa kita terkoneksi, tolong datang ke dalam mimpi. Saya mau tahu, gitu, saya kangen. Itu pun boleh. Tapi kalau memang nggak pernah dimimpiin dari seluruh keluarga satupun, itu bisa jadi ya udah mereka sudah masuk ke rahim manusia atau ke yang lain. Karena ada 3 hal yang udah nggak bisa terlacak kalau sudah nggak ada di alam peta, di alam dewa, di alam asura. Itu 3 hal ini terlahir di rahim manusia, terlahir di rahim binatang, sama terlahir di alam neraka. 3 hal ini udah sama sekali tak terlacak. Gitu. Jadi kalau dapat energinya biasanya itu yang baru tahu. Oh ini energinya ke sini. Gitu. Tapi kalau udah terlalu lama sekali pun udah nggak dapat apapun. Blank juga. Oh gitu ya. Terus boleh nanya lagi ini. Soal pakaian, kita kan mengirim uang kertas, pakaian kertas gitu, sepatu, sendal gitu ya. Itu sebenarnya di sana seperti apa ya? Nggak jadi apa-apa, Tante. Tidak diterima atau memang diterima atau nggak jadi apa-apa. Itu kan simbol tradisi aja. Jadi ketika dia membutuhkan pakaian, ya tadi itu dana coba ke Bante atau memberikan ke orang yang kurang mampu. Terus kalau dia membutuhkan makanan, ya kita dana makan ke Bante atau kita sembahyang tradisi. Atau kita dana makan ke orang lain. Terus juga kalau memang misalkan kan ada juga tradisi yang setelah almarhum ini pergi, meninggal, bajunya ada yang disuruh bawa semua kan dimasukin di dalam peti. Ada iya. Ya, nah itu sebenarnya juga nggak kepake karena kalau almarhum terlahir di alam peta, ya tadi bajunya juga hanya 3 macam putih, hitam atau merah. Tetapi kalau almarhum terlahir di alam dewa dewi, mereka sudah ada pakaian tersendiri. Itu pun otomatis bajunya pun bebas warna-warni. Tapi berdasarkan pikiran misalkan dia lagi pengen pakai bajunya seperti apa, warna apa. Udah dia tinggal berpikir berubah pakaiannya. Gitu.
Dan bahannya pun bukan bahan yang kayak kita, katun atau segala macam, dia terlalu sutra bahan di dalam sana. Lembut sekali, warnanya pun kebanyakan soft. Gitu ya. Berarti kita memang nggak tahu ya, apakah yang kita sembayangkan, yang kita sajikan makanan itu dimakan atau enggaknya, kan kita kan nggak tahu ya. Iya. Oh, tapi sebaiknya tetap disajikan juga sih ya, karena Iya. kan kita kan nggak tahu. Oke kalau gitu. Ya deh, itu aja sementara deh ya. Nanti boleh saya minta nomornya ya? Boleh? Oh iya. Nanti saya tunjukin. Saya show Iya. nanti. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih ya, Terima Bu. kasih. Tante. Silakan Pak Rudi Effendi. Ya, thank you. Oh ya, oke Pak Rudi. Ya, halo Om. Sorry tadi keputus. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Mungkin saya tanya satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan agama lain yang tidak mengenal konsep pelimpahan jasa ataupun persembahan makanan? Itu pertanyaan pertama saya. Kalau untuk yang non-Buddhis, untuk lebih ke arah pelimpahan jasanya, memang kalau tidak mengenal konsep pelimpahan jasa dan persembahan makanan, ya makhluk leluhurnya kalau terlahir dalam peta hanya menunggu dan terus menunggu. Jadi sampai nanti ada yang melakukan pelimpahan jasa, baru mereka bisa terima. Tapi kalau memang terlahirnya di alam bahagia, di alam dewa dewi, ya mereka juga nggak membutuhkan pelimpahan jasa itu. Karena kan semua proses kematian sama melalui pikiran terakhir. Ketika pikiran terakhirnya buruk, tetap dia harus jatuh dulu ke alam bawah sesuai dengan proses karmanya. Jadi kalau agama lain yang tidak mengenal persembahan makanan seperti di Buddhis gitu, berarti dengan kesimpulannya ini adalah mereka tidak dapat makan apa-apa, yang menunggu aja gitu ya? Iya, hanya menunggu sampai waktunya selesai di alam peta itu, biar karma lagi yang berproses entah ke alam mana selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua saya adalah, apakah perjalanan arwah setiap agama sama nggak? Perjalanan arwah yang seperti apa ya? Kalau orang meninggal, kan arwahnya mengalami suatu perjalanan ya. Nah, itu apakah tiap agama apapun sama atau beda? Misalnya Buddhis seperti ini, Kristen seperti Muslim seperti ini. Enggak, tetap semua sama. Sama ya? Tetap semua sama. Oke. Itu aja. Oke, Terima Pak kasih. Rudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Berarti seperti nggak ada dorongan nih ya, Sis ya. Nggak ada sentilan gitu ya. Buat karmanya mereka lebih berbuah lebih cepat gitu ya istilahnya. Jadi tinggal nunggu aja berarti kayak gitu. Ya, kecuali ada sepupunya atau saudaranya yang melimpahkan jasa untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma, nah dia bisa dapat dari situ. Kalau doa biasa mungkin efeknya lebih sedikit atau gimana ya? Enggak berasa sih, karena kan pernah juga tuh saya ngelihat ada yang mencoba mendoakan dengan cara keyakinannya. Saya hadir dan saya lihat nggak berasa apa-apa sih. Jadi beda gitu getarannya ketika sosok makhluknya ada, tapi penerimaannya aja yang aku lihat kok dia nggak ada reaksi apapun, dia diam, nggak ada ekspresi. Oke. Dari pengalaman kita silakan Pak Hengki. Budaya. Nama budaya. Meta. Ini saya kan pernah dengar tentang kualitas dana dari Sutta ya. Ada tentang kualitas dana. Itu kalau
berdana. Berdana itu ada kualitasnya dari binatang ke makhluk yang tidak bermoral, ke yang bermoral, nah terus ke yang menjalankan sila, dan selanjutnya, Ci. Jadi kan itu dana itu berarti ada yang superior kan, tidak superior. Nah, terus di dana makan ke para biku juga ada yang biku senior tuh ramai dana makannya gitu. Yang junior agak kurang gitu. Jadi kalau pengamatan Cimeta langsung gimana itu, Cik? Kan Cimeta bisa lihat itu. Jadi superior kualitas dananya itu gimana, Cik? Kalau yang Cimeta saksikan langsung gitu. Apakah superiornya langsung itu makhluknya langsung bahagia, langsung gimana gitu? Kalau kita menyerahkan dana, misalkan langsung ada biku arahat. Nah, ketika kita memberikan dana dan kita mengatasnamakan almarhum, setelah kita berikan dana tersebut, kan nanti bandenya juga tetap harus membacakan parita dulu. Ketika bande tersebut yang dikenal sudah mencapai membacakan parita, saat itu juga dia langsung hilang dan sekejap muncul dengan kondisi fisik yang baru. Gitu. Bagaimanapun keadaannya, cepat langsung. Karena memang harus ada kondisi karmanya juga yang benar-benar luar biasa dari si almarhum. Jadi jarang yang memang almarhumnya punya karma berbuat yang besar ketika bisa dapet bikunya tuh langsung arahat. Itu sangat langka sekali. Jadi itu kita sebagai umat milih-milih gitu salah nggak, Cik? Apalagi di kondisi yang begini ya, yang arahat tuh udah sangat langka. Jadi yang penting sekarang kita melakukan perbuatan baiknya di pikiran yang paling utama sih. Jadi kita dapat biku pun sudah bersyukur sekarang. Jadi bisa ketemu biku, mau junior atau senior, kita lakukan perbuatan baik itu. Dan kita di pikirannya tulus, ikhlas, lakukan semuanya benar-benar toh buat si almarhum ini deh. Udah, itu beneran bisa nyampe, memang butuh beberapa kali tahapan. Banyak-banyak, kalau dilakuin sering juga jadi senior juga. Iya, sama, tetap juga. Terus ini, Cik, ini yang soal alam dewa ya, Cik. Jadi kan ada perbandingan itu alam manusia dan umpama alam Catumaranika. 1 tahun banding 50 tahun ya, Cik. Iya, 50 tahun. Nah, jadi itu kan saya pernah dengar juga di Sutta bahwa alam Catumaranika, Tawatimsa, dan alam Yama itu ibarat Gunung Meru. Ya, Gunung Meru itu mungkin kiasan ya, Cik ya. Jadi ibaratnya ya masih di bumi ini mungkin, Cik. Iya, masih ya, di bumi ini. Jadi yang saya pertanyakan 1:50. Pagi siang malamnya gimana itu, Cik? Kalau 1:50, Cik. Kalau di manusia kan 50 tahun itu matahari sudah siang malamnya udah berapa kali. Kalau mereka banding 1 tahun, berarti dia siang malamnya gimana itu, Cik? Itu aja pertanyaan saya, Cik. Makasih ya, Cik. Iya, sama-sama. Budaya. Jadi kalau di alam dewa-dewi itu walaupun di sananya di sini juga nih di bumi ini, tetapi jarak kayak di sananya baru 1 hari, kita tuh udah 50 tahun di sini. Nah, pagi siang malamnya di sana tuh nggak terlalu terasa, karena kan memang alamnya itu damai, tenang, sejuk. Jadi enggak kayak di sini tuh alamnya bisa tiba-tiba hujan, panas, terus jadi orang banyak ngalamin situasi kondisi fisiknya tuh
nggak stabil. Kalau di sana nggak selalu stabil. Walaupun tetap di bumi, tapi suasana dimensinya itu berbeda. Silakan Bu Eva. Malam, Ci. Ya, malam, Ci. Ya, saya mau nanya, Ci. Semisalkan ya, kita ada saudara kerabat lah gitu, saudara kerabat dekat yang dia itu Buddhis. Lalu kemudian misalkan dia meninggal begitu, tapi keluarga besarnya bukan Buddhis begitu, non-Buddhis dan dimakamkan secara non-Buddhis. Itu berpengaruh nggak dengan dia ya, Ci ya? Biasanya berpengaruh. Karena kan semasa hidup si almarhum nggak ingin pindah agama. Tapi ketika dia sudah tidak berdaya, dipindahkan agama dan dimakamkan secara non-Buddhis. Itu bisa ada efek. Oh, jadi kalau ada kasus seperti itu gimana ya, Ci ya? Kalau keluarga besar yang non-Buddhis, tapi masih ada sepupu-sepupunya yang Buddhis, itu masih tetap bisa menerima pelimpahan jasa. Oh, oke. Atau kalau misalkan mungkin kita yang mengetahuinya boleh ya, Ci ya? Maksudnya kasih tahu bahwa almarhum ini sebenarnya Buddhis, dimakamkan secara Buddhis aja, begitu boleh ya, Ci ya berarti ya? Iya, tapi kalau tetap anak-anaknya nih masih pengennya secara non-Buddhis, ya udah biarkan dulu, tapi kita tetap lakukan pelimpahan jasa aja di belakangnya. Bisa maksud saya bisa jadi almarhum tersebut yang dari seneng tiba-tiba jadi sedih begitu, karena kok sayanya, maksudnya almarhumnya ngerasa kok tiba-tiba saya menjadi non-Buddhis begitu, itu berpengaruh besar ya, Ci ya? Iya, berpengaruh. Oh, iya, oke. Ya, makasih ya, Ci. Ya, sama-sama, Ci. Baik, Namo terima Buddhaya. kasih Bu Eva, Namo Buddhaya. Ya, mungkin yang satu pertanyaan terakhir tadi, kita harus ingatkan kembali untuk umat Buddha yang anaknya masih kecil, mohon dibawa ke sekolah minggu. Biar nanti nggak kayak begitu. Oke? Silakan Bu Rita. Malam Cipta. Halo, malam. Iya, aku ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama sama kedua hubungannya tentang sama COVID sama teknologi. Kalau tadi kan Ci ada bilang di awal kalau misalnya sekarang karena COVID nggak bisa kemana-mana, terus tapi kalau ada acara pindah patah boleh ikut walaupun online. Terus yang aku ada ikut kemarin pas Katina, cuman kok rasanya lebih beda ya dibandingin kok kita serahin jubahnya langsung ke biku sama dari layar doang belakang begini liatin layar, rasanya itu beda. Beda memang. Iya, yang aku mau tanya apakah jasanya tetap ada dan kualitasnya apa tetap sama gitu dibandingin kayak langsung ngasih? Ya, beda di kualitasnya sih, jasanya tetap sama. Oke. Terus yang kedua, kan karena COVID gini, di wihara itu di sini nggak ada yang buat cuciam. Terus aku pernah lihat ada satu anti, dia pakai apps di iPhone, terus cuciam gitu, terus keluar angkanya. Ya aku mau tanya apakah itu, iya, apakah itu benar bisa gitu? Kayak gini sebenarnya nggak terlalu efektif juga sih. Si ditanya Dewanya punya HP nggak nih? Mungkin ada upgrade ikut teknologi juga. Jadi sebenarnya enggak juga ya. Iya, sama sih, nggak efektif, nggak 100% juga. Ya mungkin kalau cucian kan oke lah 80-90 kadang menyerempet dengan problem yang terjadi. Tapi kalau pakai aplikasi itu mungkin cuma sekitar 50-40%. Oke. Terus pertanyaan ketiga ini pertanyaan titipan. Jadi ada satu temen dia emang rajin canting tiap malam. Terus kalau tadi kan dekat dari komiki, kalau misalnya kita lupa pelimpahan jasa suka ditungguin. Nah teman ini mau nanya, kalau misalnya dia kan rajin tiap hari canting, kalau misalnya sekali bolong gitu, misalnya dia lupa atau kemalaman, apakah itu juga ditungguin? Kalau canting masih mending, karena kan nggak ada janji apapun ke makhluk lain. Gitu. Dia cuma beda. Oke. Sip. Makasih banget, Ci.
Oke, Ya, makasih Bu sama-sama. Ika. Ya, Halo, silakan Pak. saya Eli. Mau tanya, perumahan jasa untuk alam semesta bisa nggak ya? Untuk alam semesta ya. Iya. Kalau limpahan jasa begitu sih, kelihatan itu sih terlalu luas gitu. Jadi lebih ke arah limpahan jasa ini untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena kalau tidak berhubungan karma dengan kita, itu ya kayak yang tadi aku bilang, rasanya seperti kalau kita makan permen, manis sebentar, setelah itu hilang, gak ada rasa apa-apa. Tapi kalau masih ada hubungan dengan kita, itu seperti kita kasih dia makan. Oke. Ya, boleh tanya sekali lagi? Kalau misalnya pelimpahan jasa untuk almarhum dalam bentuk misalnya pembangunan wihara gitu ya, itu katanya jasanya itu bisa bertahan lama kah? Ya, itu bisa juga. Bertahan lama ya? Oh, iya. Oh ya udah, gitu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Eli. Silakan Bu Lili mau tanya. Oh iya, selamat malam Cimeta. Ya, selamat malam Ci. Saya mau tanya, kalau seandainya ada yang meninggal, lalu ada tradisi, kita sendiri Buddhis ada tradisi beberapa ya, macam Theravada, Mahayana, mungkin ada juga yang lain yang saya kurang paham. Kalau seandainya ikut tradisi Theravada, apakah benar bahwa setelah seseorang meninggal, maka dia akan langsung bertumimba lahir seperti lilin gitu, hilang di satu tempat dan muncul di tempat lain. Jadi enggak ada cerita bahwa harus liamking dulu sampai 8 sampai 12 jam gitu. Jadi it is okay kalau langsung dimandiin, langsung dimasukkan peti, selesai. Iya. Memang Sedangkan seperti itu kenyataannya, Ci. Oh, sebab yang saya tahu, saya pernah sampai ditegur sama mazhab yang berbeda, alar yang berbeda, itu adalah satu perbuatan yang celaka, gak boleh sama sekali. Tunggu dulu 8 sampai 12 jam. Seperti itu, dan harus dilafalkan tertentu supaya almarhum itu tenang dulu, baru boleh dimandikan. Nah, ini sebenarnya kira-kira mana sih yang seperti kebenaran? Yang pertama ya Cimeta ya. Halo Bu Lili. Halo. Iya Ya. betul, makasih. Iya. Saya ulang ya. Sorry Cici, tadi signalnya ya aku hilang. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut Buddhis kan ada 2 tradisi yang saya tahu, meskipun banyak tradisinya. Misalnya tradisi Theravada mengatakan bahwa setelah orang meninggal, maka dia akan seperti lilin terlahir, padam di satu tempat dan menyala di tempat lain, berarti dia sudah bertumimba lahir. Sedangkan tradisi satu lagi mengatakan bahwa pada saat orang yang sudah meninggal, maka harus tunggu 8 sampai 10 jam itu dipakaikan pakaian. Kalau tidak, itu maka lah inti yang mau pergi keluar. Nah, kalau sendiri yang masih hidup ini sebenarnya pandangan benar yang mana ya, bahwa kalau udah apa gitu, atau memang harus liamping dulu, harus bacakan parita tertentu dulu, setelah 10 jam kemudian baru boleh dimandikan. Kayak gitu aja, Ci. Kalau dari yang aku saksikan sendiri ya, Ci, proses kematian itu pernah terjadi beberapa kali di depan mataku sendiri. Jadi itu langsung prosesnya. Jadi ketika seseorang itu nafasnya terhenti, saat itu juga dia tuh bangun, posisinya tuh sudah langsung di alam lain. Jadi
kesadarannya itu langsung keluar dan langsung berada di samping jasadnya. Memang kalau dari tradisi itu memang nggak bisa diapa-apain dulu kan, harus tunggu dulu beberapa jam karena takutnya ada yang seperti mati suri gitu. Tapi kalau yang aku perhatikan beberapa kali kematian itu berlangsung di depan mataku, itu langsung. Jadi ketika nafasnya terhenti, nggak lama dia langsung bangun, tapi sudah berada di alam lain saat itu juga. Jadi ada yang pada saat aku saksikan sendiri pertama itu langsung ke alam dewa, ada yang juga pada saat aku saksikan dia benar-benar mengembuskan nafas, dia udah meninggal, dia bangun, itu ke alam peta. Nah, ketika yang di alam peta itu selalu panik bawaannya, karena ketika dia ngeliat ke bawah, dia nggak ngeliat ada lantai, terus ke sekelilingnya semuanya gelap gulita. Jadi kalau dia terlahir di alam peta, maka pada saat ada pelafalan tertentu, dia lebih tenang gitu ya. Mungkin dia bisa mendengar ya. Jadi dia lebih ngerti dia mau kemana gitu. Jangan panik atau malah parah banget gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita tidak melafalkan dan dia pas terlahir di alam peta, apakah akan terjadi sesuatu sama makhluk ini gitu? Apakah dia akan seperti cerita-cerita legenda bahwa dia dibawa ke raja neraka atau kemana gitu? Apa dia dibawa oleh sesuatu makhluk yang lainnya atau bagaimana gitu? Kebanyakan nonton kayak Ci ya. Nggak ada sih, semuanya berjalan alami begitu aja. Berjalan alami aja sih, Ci. Jadi ketika dibacain parita atau mantra liamkeng atau parita-parita jenis lain ya, itu jadi lebih tenang. Ketika jadi lebih tenang, tapi tidak mengubah keadaan dia saat itu. Jadi pada saat itu dia udah di alam peta, tetap di alam peta. Cuma bedanya udah nggak sepanik ketika pertama kali dia tahu dia meninggal. Terus seiring dengan waktu, walaupun dari hari ke hari, bulan ke bulan, dia masih di alam peta, tetap dia merasakan penderitaan, tetapi nggak menderitanya sampai histeris waktu awal dia meninggal. Oke. Berarti makanya kita di sini dibacain parita, membacakan dia parita, terus kita tenang, itu ngaruh banget ya ke almarhum berarti ya? Iya, betul. Oke. Kalau gitu. Paham deh? Oke, boleh Li, cukup? Cukup, ya makasih. Ya, makasih. Lanjut ke Bu Yanti Yap. Silakan di-unmute kalau mau bertanya. Malam, Sesmeta. Ya, Komiki. Makanan yang sudah kita persembahkan ke para leluhur, itu boleh kita makan lagi nggak? Karena kan ada tuh kayak agama tetangga kan bilang itu makanan udah dimakan setan, jadi jangan dimakan lagi. Itu gimana ya menurut pandangan Sesmeta? Boleh sih, boleh dimakan lagi. Karena kan dia nggak ngacak-ngacak, dia nggak apa-apain. Kalaupun ada leluhur kita yang kelaparan membutuhkan makanan, dia terkondisinya jadi ini kayak gaib gitu kok. Tapi kalau leluhur kita yang lain ternyata nggak membutuhkan makanan, itu nggak jadi apapun. Ya biasa aja gitu. Oh ya. Oke. Mau tanya lagi. Kalau leluhur yang misalnya terlahir di alam neraka atau rahim binatang gitu ya, itu pelimpahan jasanya nyampe nggak? Enggak. Oh enggak ya? Iya. Oh jadi itu khusus untuk di alam peta ya? Pelimpahan jasa. Khusus di alam peta. Oke. Ya udah, itu aja Sesmeta ya. Terima kasih. Ya cukup. Oke, thank you. Ya, thank you.
Oke, lanjut ke Bu Foni. Silakan Bu Terima Foni. kasih, Ci. Selamat malam, Sis Ya, Meta. malam. Ya, malam Tante. Ini mau tanya, ini dari cici saya punya pertanyaan. Dia di Amerika, dia juga lagi ikut join di sini. Cuma dia nggak tahu caranya. Ini katanya nggak tahu caranya untuk join ininya apa untuk mau bicara raise hand ya nggak bisa. Jadinya dia suruh saya sampaikan nih katanya kenapa cici saya tuh sering bermimpi ke almarhum orang tua, mama dan papa gitu. Terus kalau habis biasa mimpi lagi apa orang tua lagi mau pesta gitu, masak-masak katanya. Terus kalau terus kadang-kadang juga dia mimpi kalau pas hari orang tua punya kematian atau hari lahirnya, dia selalu dapat mimpi. Gimana itu Sis Meta? Jadi kalau dia habis mimpi tuh dia suka cerita, terus pagi-pagi dia cepat sedia kue sembayang gitu. Gimana itu menurut Ci Meta ya? Terima kasih. Kalau suka mimpinya seperti itu biasanya tuh kayak pertanda beliau ada terlahir di alam bahagia sih Tante. Seperti itu. Syukurlah. Gitu ya. Terus kalau biasa mimpi-mimpi yang kayak masak-masak segala macam itu hanya simbolnya aja. Kalau yang seperti masak-masak dan macam-macam itu seperti kayak simbol aja ngasih tahu hidupnya enak gitu di sana. Oh begitu ya. Iya, cuma begitu aja itu. Kadang papa dia mimpi, kalau enggak mama. Ini cici saya yang paling tua yang sering mimpi. Kenapa cuma dia yang sering mimpi ya? Padahal jauh di Amerika, nggak aja di Indonesia. Bisa juga artinya bisa juga karena si cicinya tante ini termasuk orang yang sensitif. Oh, oke. Jadi ada apa-apa tuh cepet connect ke beliau. Oke. Iya. Oke, terima kasih Sis Meta. Oke, terima kasih Bu Foni. Silakan Pak Joni. Halo, selamat malam Cimeta dan Koko. Ya, selamat malam. Cimeta ini agak melenceng sedikit ya. Saya mau tanya soal tumimba lahir Cimeta. Ini kalau yang saya baca di Parita, apabila seseorang telah mencapai tingkat kesucian, dia kan akan terhindar kalau seperti Sotapana, dia akan terhindar dari 4 alam rendah ya Cimeta ya. Apa ya? Nah, seandainya berarti dia kan tumimba lahirnya di alam manusia atau alam dewa ya. Nah, seandainya dia terlahir sebagai di alam manusia Cimeta, terus dia apakah dia mengulang lagi dari awal, dia pertama kali seperti Sotapana dulu, baru dia kan akan melanjutkan itu ya Cimeta ya kalau dia udah mencapai kesucian kan? Apakah dia lahir itu dengan membawa langsung dia punya Sotapana atau mengulang lagi ya? Tetap dia udah ada bawaan Sotapananya, jadi udah ada hal-hal yang memang dia sendiri kayak secara spontan ya udah ke arahnya lebih yang bagus-bagus yang memang sesuai dengan dhamma. Jadi nggak gampang keikut perbuatan-perbuatan yang melenceng di alam manusia. Oh gitu ya. Kalau seandainya dia terlahir di alam dewa, berarti dia mencapai ininya di alam dewa ya, Cimeta ya? Bisa, kan bisa memilih. Oh gitu ya. Apalagi ya. Nah kita bisa tahu nggak ya apabila kita dulunya kita pernah mencapai tingkat tertentu gitu, Cimeta? Itu biasanya kalau ada guru yang lebih tinggi dari kita, itu yang akan ngecek.
Oh, ya, Gitu. kan Karena ngecek. kalau dari diri kita sendiri kadang suka keganggunya sama kekotoran batin dan kilesa ya. Iya. Berarti kalau seandainya di kehidupan sebelumnya dia telah mencapai sotapana. Pada saat balik seperti manusia kan seperti anak kecil kembali kan Cemeta. Iya. Berarti dia kan belum mengenal Dhamma. Biasanya kan begitu ya. Atau dia dari orang tua yang udah mengenal Dhamma, cuman mungkin berbeda. Iya. Nah, berarti pada saat dia mengenal Dhamma, baru dia ini lagi timbul kesadarannya ya Cemeta ya. Iya, cepat. Jadi pemahaman terhadap Dhammanya juga cepat ya. Oh gitu ya. Lagi ya. Oke, sudah Pak Joni. Itu aja deh. Oke, baik. Terima kasih Cemeta dan Koko. Ya, makasih. Ya, terima kasih kesempatannya. Mau nanya, itu tadi ada sebutin tentang yang pakaian yang di makhluk peta tuh putih, hitam, dan merah. Nah, pertanyaan saya tuh apa yang menyebabkan makhluk peta tersebut terlahir dengan berpakaian seperti warna tersebut gitu. Terima kasih. Ya, kalau untuk pakaian itu memang nggak tahu muncul di sananya tuh langsung seperti itu. Saya belum melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Itu mungkin nanti kalau sudah melakukan penyelidikan bisa saya jelaskan di sesi yang berbeda. Oke. Baik. Mungkin teman-teman sudah mencatat semua ya. Setelah ini kita akan membacakan limpahan jasa ya, biar nggak ditungguin. Biar nggak ditungguin dan diikutin ya. Ini biar sama-sama enak kita berbuat baik kepada para leluhur dan semua makhluk di sekitar kita. Oke, saya stop share-nya, saya ganti. Baik, mari kita membacakan bersama-sama pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk tiada batas serta seluruh kesukaan atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Abdi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Baik, demikianlah Dhamma Kelas pada malam hari ini. Video ini akan diedit dulu dan diupload kembali ke YouTube Buddhist Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih Sis Meta atas sharing damanya. Terima kasih Pak Anto atas bantuannya. Terima kasih kepada supporter Buddhist Channel dan terima kasih kepada teman-teman sedama atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Semoga kita semua maju dalam Dhamma dan berbahagia selalu. Sampai jumpa lagi dalam Dhamma kelas berikutnya. Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Meta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Meta. Terima kasih Pak Miki. Terima kasih, Bro. Saya N ya. Iya.